Halo teman-teman, kembali lagi di resensi buku bagus, buku yang tepat untuk kita semua bersama saya Aditya Santoso. Kali ini saya akan membahas mengenai psikologi pria dan wanita. Nah, ini bukunya Alan Pearce dan Barbara Pease tentang mengapa pria tidak bisa mendengarkan dan wanita tidak bisa membaca peta. Nah, ini menarik banget ya. Oke. Langsung aja ya. Ini saya udah siapin slideshow, jadi nanti teman-teman bisa melihat kenapa pria dan wanita ini perlu banget belajar komunikasi. Karena mereka itu berasal dari dunia yang berbeda. Yang satunya dari Venus, yang satunya dari Mars, katanya gitu. Akhirnya ketemu di bumi, membangun keluarga. Sebenarnya nggak kayak gitu ya. Sebenarnya itu karena permasalahan otak. Jadi otak pria dan wanita itu berbeda. Wanita itu cenderung ketika berkomunikasi, dia itu menyampaikan sesuatu secara tersirat. Tersirat itu isyarat-isyarat tersembunyi. Sementara pria lebih cenderung to the point, tersurat. Kalau dia bilang nggak suka ya nggak suka, kalau dia bilang suka ya suka. Sementara wanita kalau bilang nggak suka, bilang kamu terlalu baik untukku. Nah, wanita itu cenderung sensitif. Sensitif itu ketika dia disakiti perasaannya, dia akan ya gitu aja sakit gitu. Padahal bagi pria ya gitu aja biasa gitu. Bagi wanita digituin tuh sakit gitu. Nah, wanita itu suka berbicara, sementara pria itu pendiam. Nah, nanti ada penjelasannya nih. Lalu wanita dapat multitasking, sementara pria cuma bisa ngerjain satu hal. Ini juga menarik ya. Nanti bisa teman-teman baca di buku atau nanti ngeliat slideshow saya nih sedikit tentang pembahasan buku ini. Oke, jadi ini tadi saya bilang awalnya karena otak pria dan wanita yang berbeda. Di slideshow ini saya jelaskan bahwa pria itu otaknya itu dibuat untuk single task atau satu pekerjaan, sementara wanita bisa multitasking. Mata pria itu cuma bisa fokus pada satu hal, sementara wanita bisa melihat banyak hal. Tapi rentangnya pendek ya, maksudnya cuma ada beberapa meter di depannya. Misalnya seperti buka kulkas, pria bingung. Dia bingung mencari barang di dalam kulkas, sementara wanita ketika buka kulkas dia langsung men-scanning dari atas sampai bawah kulkas itu, jadi dia bisa langsung menemukan barang yang dibutuhkan. Nah, pria itu punya telinga fokus pada ancaman, sesuatu yang mengancam, sesuatu yang anomali. Sementara wanita fokus pada suara-suara yang melengking, seperti suara anak kecil, suara kucing, dan lain sebagainya. Makanya wanita itu ketika mendengar suara-suara yang demikian, dia bilang, ih suaranya imut banget. Sementara pria ngapain? Ih apaan sih? Apa yang imut? Nah, itu karena desain otak wanita. Lalu kulitnya pria itu tebal. Jadi kita itu nggak peka sebagai seorang pria. Sementara wanita itu punya kulit yang tipis. Jadi mereka peka dan mereka itu suka berpelukan dan berpegangan tangan karena mereka merasakan kenikmatan. Berpelukan, berpegangan tangan, mengelus satu sama lain. Jadi wanita itu peka kulitnya. Sementara pria yang tidak peka ketika berpelukan dia merasa jijik. Nah itu normal. Jadi inilah alasan kenapa wanita itu suka berpelukan dan pria tidak suka kontak fisik, kecuali dengan orang yang dia cintai, seorang wanita yang dia cintai tentunya. Lalu pria itu sukanya melihat yang indah-indah seperti seorang wanita yang cantik misalnya ya. Sementara wanita itu suka menyentuh dan mendengar, dan juga suka berbicara. Nah, jadi wanita itu karena kulitnya peka, dia itu suka menyentuh. Makanya nanti dia suka menggendong anak kecil. Nah, habis itu dia mendengar anaknya itu. Dia jadi karena dia suka ngomong, dia juga suka mendengar. Sementara kalau pria kalau lagi ada masalah, dia itu menyimpan unek-uneknya di dalam hati. Jadi dia ngomong dalam hati gitu ya. Sementara wanita lebih suka menyuarakan pikirannya. Nah, gitu. Lalu pria itu adalah penyimpul yang ulung. Jadi ketika wanita itu bercerita tentang kesehariannya dari pagi sampai malam, lalu pria mengambil kesimpulan, hari ini kamu sial banget misalnya. Si wanita merasa kok disimpulkan dengan sesederhana itu, tapi ya benar.
Jadi pria itu nggak suka sesuatu yang detail, tapi apa yang menjadi kesimpulannya? Singkat aja. Sementara wanita mampu membaca gerak isyarat. Kalau pria itu nggak bisa baca gerak isyarat, wanita mampu membaca gerak sekecil mungkin. Misalnya pria itu berbohong. Tentu ada reaksi-reaksi wajah yang mikroskopis ya. Mimik wajah mikroskopis yang nggak bisa dibaca oleh seorang lelaki. Tapi wanita yang terbiasa membaca isyarat wajah pasangannya biasanya memahami kalau pasangan itu lagi bohong. Makanya kalau pria itu bohong biasanya dia itu lewat chat supaya wajah yang bohong mikroskopisnya ini tidak terbaca. Lalu pria itu peka terhadap ancaman, sementara wanita itu peka terhadap hal-hal yang imut dan kecil. Nah, lalu otak pria ini didominasi oleh hal-hal yang berbau seksual. Sementara wanita itu menyukai komitmen. Jadi nanti ketika dalam hubungan, si pria ini akan cenderung untuk berpikir hal-hal yang negatif seperti yang ya berbau seksual gitu ya. Kalau misalnya nggak dilanjutkan dalam jenjang pernikahan, hubungan itu berbahaya. Sebenarnya ya yang paling berbahaya prianya, karena pria itu otaknya didominasi oleh seksual. Sementara wanita, ya dia itu lebih suka berkomitmen ya. Jadi wanita itu lebih suka pria yang berkomitmen. Lalu kenapa kalau misalnya tiba-tiba teman-teman berhubungan, misalnya punya kekasih, lalu kekasih itu minta diputuskan saja hubungannya, itu biasanya alasannya kenapa? Karena si pria ini tidak serius, biasanya kayak gitu. Karena wanita itu suka seorang pria yang berani berkomitmen. Oke, selanjutnya, ini fakta tentang otak pria dan wanita ya. Jadi wanita itu didominasi oleh hubungan, sementara pria didominasi oleh hal-hal yang berbau seksual. Lalu fakta unik tentang komunikasi, yang tadi kan otak ya, sekarang komunikasi. Wanita itu kalau ngedengerin tuh ekspresif ya. Jadi teman-teman pernah lihat yang Pernah lihat yang video yang ibu-ibu ngegosip wajahnya ekspresif sekali. Sementara pria itu kalau lagi dengerin itu mematung. Itu reaksi yang normal. Saya pernah ketika itu dulu bekerja di suatu perusahaan, lalu saya dikasih arahan oleh bos saya. Ketika saya dikasih arahan, saya diam mematung karena saya berpikir bagaimana menyusun arahan tersebut dalam suatu implementasi pekerjaan itu ya. Ternyata saya malah disindir, kamu jangan bengong ketika saya memberikan arahan. Saya itu kaget ketika saya dikatakan bengong karena saya lagi berpikir saat itu. Ya kelihatannya kayak bengong emang. Nah itu pria itu kayak gitu kalau lagi berpikir. Dia mendengarkan juga ikut berpikir, meloading data tersebut. Dia itu diam kayak patung. Nah, lalu ketika pria dan wanita berkomunikasi, pria itu suka dengan wanita yang suaranya itu melengking seperti anak-anak. Dan tidak menyukai wanita yang suaranya itu bass atau rendah ya. Kenapa ya? Karena hormon ya. Karena wanita itu kan makin hormon kewanitaannya tinggi, suaranya makin melengking, makin tinggi. Sementara wanita menyukai pria yang suaranya rendah, bass. Memang ini adalah hal yang normal ya, karena wanita menyukai pria yang ya pasti kan hormonal gitu ya. Jadi ini adalah bawaan dari nature ya, atau fitrah atau bawaan alami, bahwa pria itu menyukai wanita yang wanita-wanitaan dan wanita menyukai pria yang macho gitu ya. Nah kalau pria yang macho itu suaranya bass biasanya, sementara wanita yang feminim itu suaranya tinggi, melengking gitu. Jadi ya normal. Dan ini ada risetnya dijelaskan. Nah yang ini yang fakta yang unik nih. Pria itu kalau ngomong itu sehari itu 7.000 kata. Sementara wanita itu 18.000 sampai 20.000 kata per hari. Inilah yang menyebabkan kadang-kadang pria itu nggak tahan mendengarkan wanita. Karena ketika wanita itu ngomong, pria itu seperti mengulangi kata-katanya di dalam hatinya. Misalnya wanita itu berbicara, hari ini saya mendapatkan musibah gitu ya. Si pria langsung, hari ini dia mendapatkan musibah, langsung terbayang musibah apa aja. Jadi pria itu ketika ada kata-kata masuk ke kepalanya, dia langsung loading gambarannya. Otomatis itu menjadi kata-katanya dia sendiri. Sementara pria itu hanya memiliki
tampungan kosakata 7.000 kata sehari. Nah, ketika wanita mengeluarkan 18.000 kata, dibredel ke otak pria yang hanya mampu meloading 7.000 kata per hari, nah disitulah pria dianggap tidak mampu mendengarkan. Emang karena kapasitasnya, kapasitas pria sudah dipaksa gitu ya sama wanita. Lalu si wanita itu kalau misalnya ngomong, dia tuh kan dia tuh ngomong minta didengarkan gitu ya. Nah, dia berarti minta ditanggapi. Nah, ketika dia ngomong, dia minta ditanggapi, si pria itu tidak mampu menanggapi karena sudah over capacity otaknya gitu ya. Nah, si wanita merasa diacuhkan. Ketika ditanya balik, kan akhirnya kan si wanita menanya balik, bagaimana hari kamu? Nah, disitulah pria merasa diinterogasi. Enggak kok, saya nggak selingkuh. Dalam hatinya pria itu. Enggak, saya nggak selingkuh kok. Nah, padahal wanita itu cuma ingin bertanya, kamu nggak hari ini ngapain aja? Coba cerita dong sama saya gitu ya. Tapi pria kan merasa diinterogasi, seakan-akan si wanita ini tidak percaya pada dirinya gitu. Nah, seperti itu. Nah, ini pria dan wanita. Nah, lalu komunikasi pria dan wanita ini berbeda karena kalau pria itu sukanya benda ya, barang. Misalnya kalau misalnya teman-teman yang gamers itu kan sukanya senjata-senjata gitu ya. AK-47, AK-74, AK-101, AK-110, AK-100. Nah, itu saya sampai hafal karena saya menyukai benda. Sementara wanita itu menyukai manusia. Maksudnya seperti apa? Jangan ditanya tentang benda, tapi tanya aja tentang manusia. Tanya tentang temannya dia. Dia bisa menjelaskan temannya dia. Kenapa temannya ini berharga bagi dia? Karena mereka menyukai manusia. Jadi mereka bisa menceritakan secara detail orang-orang terdekat mereka, sifat-sifatnya, kesukaannya, hobinya, bahkan tanggal ulang tahunnya gitu ya. Sementara pria, teman terdekatnya ditanya ulang tahunnya kapan? Nggak tahu. Tapi ketika ditanya, kalau misal ditanya Perang Dunia Kedua kapan mulainya? 1938 sampai 1945. 1944 berakhir di Eropa. Kenapa? Karena menyukai benda. Fakta sejarah. Yang benda-benda karena waktu main game misalnya jadi ingat tahun-tahunnya. Dan pria itu suka kekuasaan dan status. Jadi mereka itu suka, kalau ditanya mungkin pria itu tokoh yang kamu sukai. Misalnya tokoh-tokoh perang. Saya suka misalnya Jenderal Sudirman. Keren, kenapa? Strateginya keren lah pokoknya. Gerilya. Nah, habis itu sementara wanita sukanya apa? Hubungan dan kerjasama. Jadi ketika wanita itu ditanya, kalau berkomunikasi dengan wanita, mereka itu nggak terlalu suka dengan yang namanya persaingan, yang namanya saling jatuhkan satu sama lain, bagaimana strategi berperang, bersaing gitu ya, nggak suka. Mereka sukanya hubungan kerjasama, hangat, simpatik, kegiatan-kegiatan yang mungkin berbau tentang kepedulian gitu ya. Sementara pria tuh sukanya yang kegiatan-kegiatan yang berbau kompetisi, main bola, ngomongin bola, ngomongin motor GP, ngomongin tentang F1. Mereka pasti nggak ada habisnya kalau ngomongin tentang persaingan. Sementara wanita mungkin membicarakan hal-hal yang berbau tentang sesuatu yang lebih menarik seperti ya kegiatan-kegiatan apa ya? Nggak tahu sih, saya bukan wanita masalahnya. Tapi yang pasti wanita tuh suka kegiatan-kegiatan yang memberi kepedulian dan sebagainya gitu ya. Karena mereka lebih feminim. Ya feminim lah, mereka wanita pasti feminim. Nah, lalu pria itu menghargai pekerjaan. Jadi bagi pria, pekerjaan itu adalah kehormatannya. Nah, jadi jangan pernah mengkritik pekerjaan pria. Kalau pria udah bekerja di suatu hal gitu ya, jangan dikritik. Karena pria itu benci dikritik. Misalnya kamu kerja gini-gini aja, itu harga dirinya harga dirinya pria. Pekerjaannya itu adalah harga dirinya, seperti seorang ksatria gitu ya. Itu pria itu kayak gitu. Sementara wanita itu menghargai hubungan. Nah, kalau wanita itu dikatakan gini, kamu ngapain sih berteman dengan dia? Nah, ini melukai mereka. Jadi apalagi kalau misalnya kita mengacuhkan itu. Jadi kalau menyakitin wanita itu gampang. Cukup diamkan saja mereka. Dan pria itu mendiamkan seseorang biasa gitu. Sebagai seorang pria, saya akui bahwa mendiamkan seseorang itu hal yang biasa bagi saya, tidak menyakitkan hati. Tapi bagi wanita, didiamkan
Gak usah lama-lama ya, setengah hari aja itu mereka udah ngerasa kalau didiemin. Apalagi seharian. Nah ini kalau seharian didiemin, mereka langsung pasti ada masalah, apa saya melakukan sesuatu yang salah gitu ya. Langsung mereka merasa diacuhkan gitu ya, dan mereka benci diacuhkan. Sementara pria itu gampang, kalau nyakitin pria, kritik aja, hal yang kecil, yang kecil aja kritik. Kamu kayaknya nggak bisa ya kerja ya, udah selesai tuh. Langsung harga diri tercoreng, langsung menandai wajah Anda sebagai seorang wanita jika berkata demikian. Anda menganggap saya tidak kompeten. Nah itu langsung ditandai sama pria, seorang wanita yang mengatakan demikian. Tapi kalau sesama pria biasanya tidak meremehkan pekerjaan satu sama lain. Jadi dalam dunia pria ada kode etik menghargai pekerjaan. Ya, karena sesama pria kan ngerti kan satu sama lain ada sebuah kode etik yang tidak tersembunyi. Tapi wanita tidak memahami kode etik tersebut. Sehingga kalau misalnya mereka itu ceplas-ceplos ya, wanita kan ceplas-ceplos, kepikiran langsung ngomong. Nah itu biasanya menyakiti hati pria.